Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu hari yang baru yang dapat kita nikmati karena kasih-Nya, penghiburannya, kekuatannya hadir dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur Kau senantiasa berkati dalam kehidupan kami hari demi hari, bahkan sepanjang malam saat kami tidur, Tuhan mengkaruniakan berkat-Nya bagi setiap kami, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, anugerah yang baru, penghiburan yang baru, agar kami diberikan pertolongan melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu, Roh Kudus yang tolong kami semua, agar firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan, dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 hingga yang ke-6, demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 1 hingga ke-6, LAI berikan judul di sana, kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam.
serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah waktu bersama Tuhan. Waktu bersama Tuhan. Sebagian di antara kita ketika kita masih anak-anak, kita masih remaja, ketika kita masih menempuh pendidikan, ketika kita masih sekolah, pada awal ketika kita sekolah, kita punya semangat, kita punya gairah. Saya ingat ketika saya masih SD, awal-awal sekolah, saya udah berpesan kepada mama saya, bangunkan pagi. Saya mau bangun pagi supaya bisa persiapan untuk sekolah. Semangat itu ada untuk bangun pagi, kemudian mandi, membersihkan diri, sarapan, makan, yang menjadi kekuatan sepanjang hari itu untuk bersekolah. Ada sukacita, ada kesenangan, ada gairah untuk melakukan segala kegiatan. Ketika mengawali terlebih dahulu dengan aktivitas di pagi hari. Tetapi karena rutinitas, kejenuhan, setiap hari kita bersekolah, belajar, bangun pagi yang awalnya adalah satu antusias, menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan kembali. Sudah berpesan kepada mama, besok bangunkan pagi ya. Tetapi ketika dibangunkan, yang dulu awalnya bergegas, segera mandi, segera makan pagi, dan kemudian berangkat sekolah, lambat laun menjadi tidak mudah dibangunkan. Ketika dibangunkan, nantilah sebentar lagi. Mau mandi pun bermalas-malasan, bahkan melewatkan sarapan, melewatkan makan pagi, dan ketika di sekolah pun kemudian tidak ada gairah semangat untuk belajar. Itu yang seringkali kita alami ketika rutinitas kehidupan kita jalani. Kejenuhan membuat kita tidak lagi punya gairah. Kita mulai berhitung-hitung, berapa lama lagi ya saya sekolah? Dihitung, wah masih lama. Dan masih harus saya jalani pembelajaran seperti ini. Bahkan satu kali pernah kemudian terlambat ke sekolah karena terlambat bangun, tidak lagi punya gairah, malas untuk melakukannya, dan tidak mudah untuk bangun pagi karena tidak lagi ada satu kesenangan untuk mengerjakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, panggilan rohani untuk bangkit, untuk bangun juga disampaikan kepada jemaat di Sardis. Kalau kita membaca di sana, di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan demikian, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jemaat di Sardis, mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan mereka bagikan, baca, renungkan setiap hari dalam kehidupan mereka. Tetapi rutinitas yang harus dijalani setiap hari menimbulkan kejenuhan. Kehidupan hari demi hari yang mereka harus jalani membuat ada rasa jenuh, ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ancaman bagi orang-orang percaya, membuat mereka pun senantiasa dalam kehidupan yang dijalani juga mengalami satu keletihan rohani. Lambat laun, waktu bersama dengan Tuhan, yaitu baca firman Tuhan, beribadah bersama,
Doa pagi yang awalnya merupakan satu sukacita, gairah, kesenangan mereka mengerjakan, melakukannya, tetapi karena rutinitas, kejenuhan, dan keletihan rohani di tengah berbagai himpitan dalam dunia ini, membuat mereka tidak lagi punya gairah, punya semangat untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, sehingga mereka melewatkan kebenaran firman Tuhan. Dan lambat laun, pengajaran dunia ini kembali merasuk di dalam kehidupan di tengah jemaat di Sardis. Maka dikatakan di sana oleh firman Tuhan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, jemaat di Sardis melakukan banyak aktivitas, pekerjaan, perbuatan, aktivitas sepanjang hari. Ya, mereka hidup. Kalian dapat melakukan banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Tapi dikatakan di sana, padahal engkau mati secara rohani. Mereka tidak lagi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena waktu bersama dengan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan sebagian jemaat di Sardis. Maka diingatkan, bangun, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah disampaikan kepada kita semua, yaitu firman Tuhan. Bangunlah kembali waktu-waktu bersama dengan Tuhan di dalam ibadah, di dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan. Karena di sanalah ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dalam berbagai tantangan, kesulitan, ancaman di tengah dunia, iman kepada Yesus Kristus itu terus dapat dinyatakan di dalam segala pekerjaan mereka, menjadi pertolongan di dalam kehidupan mereka. Sejarah mencatat sekarang tidak ada lagi jejak-jejak pengikut Kristus di Sardis, karena mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak lagi memiliki satu gairah, semangat untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Mereka menjadi malas, dan kemudian selambat laun relasi dengan Tuhan itu begitu menjauh, dan mereka tidak lagi memakai firman Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan menegur, bangun, bangunlah waktu bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan bagimu menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Sobat Messenger, kita semua. Kita semua adalah jemaat Tuhan, orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu setiap kita sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Tapi mari kita lihat, apakah kita punya gairah yang sama, semangat yang sama ketika kita awal-awal pertobatan kita dan mengikut Yesus Kristus, yang rindu baca firman Tuhan, yang rindu beribadah, yang rindu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan setiap hari, bahkan setiap pagi, dan mengawali hari-hari kita. Dan itu masih ada hingga sekarang, satu kerinduan, gairah untuk punya waktu bersama dengan Tuhan. Bahkan sebagian kita mengatakan waktu ngopi bersama dengan Tuhan. Karena ada satu gairah, sukacita di sana. Atau jangan-jangan kita sekarang terjebak dalam rutinitas, dalam kejenuhan, bahkan karena begitu banyaknya
pergumulan, beban dalam kehidupan kita, kita merasa ada keletihan rohani. Membangun waktu bersama dengan Tuhan, kita tidak lagi punya gairah. Tidak punya semangat untuk membaca firman Tuhan. Punya gairah untuk beribadah. Punya kerinduan untuk berbicara hati ke hati dengan Tuhan. Karena himpitan dalam kehidupan yang kita jalani. Rutinitas yang menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Waspada, Bapak Ibu Saudara, Super Messenger. Karena ini akan membawa kita, dikatakan tadi, kita melakukan pekerjaan, kita melakukan aktivitas rohani sekalipun. Kita dikatakan hidup, ada hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Tapi Tuhan katakan, padahal engkau mati secara rohani. Kita tidak lagi punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak lagi memakai firman Tuhan jadi otoritas dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi punya waktu berbicara dengan Tuhan Allah Bapa kita yang memelihara kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, mari kita periksa kembali dalam kehidupan kita. Bangun kembali gairah kita, semangat kita, kerinduan kita. Membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan waktu bersama dengan Tuhan kita sediakan setiap hari. Dan ketika kita melakukannya, ketika kita menjadwalkan secara rutin waktu bersama dengan Tuhan setiap pagi, ada sebagian dari kita mengalami, merasakan bagaimana kehidupan kita terjaga secara rohani. Kita diingatkan akan tindakan-tindakan kita yang akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Kita dihiburkan ketika kita ada di dalam sakit, ketika kita ada di dalam kesedihan, ketika kita ada dalam pergumulan. Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi setiap pergumulan yang saya hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, waktu bersama Tuhan tidak lagi dirasakan sebagai beban. Membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, berbicara kepada Tuhan tidak lagi sebagai beban. Karena kita melakukannya dengan penuh sukacita. Karena di sanalah sumber kehidupan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi bila hari ini ketika esok akan beribadah atau pagi itu kita dibangunkan untuk beribadah dan kita menjadi malas, dan ini adalah suatu beban dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tidak punya lagi gairah dan semangat untuk beribadah doa pagi. Kita tidak lagi punya kerinduan membaca firman Tuhan. Maka kita mati rohani. Maka kita relasi makin jauh dari Tuhan yang adalah sumber sukacita kehidupan bagi kita. Bangun kembali waktu bersama dengan Tuhan. Lakukanlah dengan sukacita, bukan lagi menjadi suatu beban. Ketika kita bersukacita, menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan, maka kita boleh mengalami, kita boleh merasakan
bahwa melalui waktu bersama dengan Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ibadah dan doa kita, Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita segala sesuatu, apa yang di pertolongan kita menjalani sepanjang hari ini. Mengucap syukur, pagi hari ini kita boleh sama-sama mengawali hari kita dengan waktu bersama dengan Tuhan. Dan kita diingatkan kembali, firman Tuhan menjadi otoritas dalam kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita, hidup menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan yang kita baca hari ini boleh menyegarkan jiwa kita, menjadi penghiburan bagi kita, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu upah bagi kita yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Itulah menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan sebagai murid-murid Kristus. Bangun waktu bersama dengan Tuhan. Itulah menjadi sumber kekuatan kita menjadi anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, acap kali kami merasakan rutinitas yang mendatangkan kejenuhan, bahkan berbagai macam himpitan, tantangan, beban dalam kehidupan ini membuat kami merasa letih secara rohani. Itu semua membuat kami tidak lagi membangun waktu bersama dengan Tuhan dengan gairah, dengan semangat, dengan kerinduan. Sebaliknya menjadi suatu beban. Kami kemudian bermalas-malasan, bahkan kami tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi punya semangat di dalam beribadah. Kami tidak lagi menikmati waktu-waktu berbicara secara pribadi dengan Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Tuhan ampuni, Tuhan sudah menegur kami ketika kami tidak lagi membangun waktu bersama dengan Tuhan. Kami dapat melakukan banyak aktivitas. Kami dikatakan hidup, tetapi kami mati secara rohani. Hidup yang terpisah dengan sumber sukacita, sumber penghiburan, sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Kami rindu setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, kami boleh membangun kembali waktu bersama dengan Tuhan dengan penuh gairah, karena melalui pembacaan firman Tuhan, ibadah dan doa, Tuhan mempersiapkan kami untuk menghadapi segala sesuatu dengan pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan pertolongan. Semua yang kami kerjakan Tuhan Yesus akan membuat berhasil, dan setiap perjalanan kami lindungi dengan keselamatan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan akan jamah kami, ada kesembuhan, ada pemulihan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bagi kami yang bersedih, berduka dan kesepian, penghiburan dari Tuhan, dari Roh Kudus melalui puji-pujian rohani, boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Bahkan Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi kami yang dihimpit dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang kami hadapi, pergumulan, beban berat, krisis. Sungguh ketika kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan berikan pemulihan kepada kami semua. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam masa-masa persiapan perayaan Natal. Tuhan berikan pertolongan, ada kesatuan hati, kekompakan, kebersamaan di antara jemaat Tuhan,
di dalam kami memberikan kado yang terindah bagi Yesus Kristus, yaitu hati kami, jiwa kami, hidup kami, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, sehingga mereka boleh melihat sungguh Kristus hidup di dalam diri kami. Cukupkan akan segala kebutuhan dan latihan-latihan, persiapan-persiapan anak-anak-Mu. Engkau akan pelengkapi, Tuhan akan sempurnakan hingga saatnya nanti. Berbagai rangkaian acara perayaan Natal bukanlah satu rutinitas belaka yang mendatangkan kejenuhan dan menjadi beban bagi kehidupan kami, orang-orang percaya, bahkan gereja-gereja Tuhan, tapi sukacita yang besar, gairah dan kerinduan. Kami memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus melalui panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan melaluinya ada jiwa-jiwa baru yang boleh kami bawa datang kepada Yesus Kristus. Berkati untuk Kota Kudus, di mana kami tinggal, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di daerah-daerah manapun di Indonesia ini, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah pusat hingga daerah-daerah, dalam mengelola setiap sumber daya yang ada, dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan, setiap kebijakan yang diambil, sungguh itu semua mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Meski acap kali beberapa kebijakan dan tindakan tidak memuaskan banyak pihak, semua pihak, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, kemakmuran boleh Engkau limpahkan di negara kami Indonesia. Berdoa bagi anak-anak Tuhan, mereka yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan hikmat, mereka boleh menjadi terang dan garam dalam keberadaan mereka. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir kehidupan kita, karena punya relasi waktu bersama Tuhan yang begitu indah, dan oleh karena Tuhan senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita periksa kembali dalam kehidupan kita mengikut Yesus. Apakah kita terjebak dalam rutinitas, kejenuhan, keletihan rohani? Kita boleh melakukan banyak hal, tapi kita mati secara rohani. Hari ini kita diingatkan kembali, bangun waktu bersama dengan Tuhan. Ada gairah, sukacita ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan melaluinya kita mendapatkan pertolongan menjalani kehidupan hari demi hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.